Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya Sirajul Umam. Oke, di video kali ini gue ingin sharing sama kalian tentang bagaimana sih kehidupan umat Kristen di Jazirah Arab. Sebelum masuk ke videonya, boleh dong saya minta buat kalian agar subscribe terlebih dahulu, biar saya lebih semangat untuk update konten-konten berikutnya. Oke, lanjut ke videonya. Sebelum kita berbicara kehidupan umat Kristen di Jazirah Arab, mungkin kita perlu mundur ke belakang. Lihat sejarah terlebih dahulu bagaimana Kristen bisa masuk ke Jazirah Arab. Buat teman-teman yang belum tahu, Kristen itu lebih awal dan lebih lama di Jazirah Arab daripada di Nusantara. Kristen datang ke Jazirah Arab itu pada abad kedua Masehi, jauh sebelum Islam datang dan jauh sebelum Islam muncul. Tapi sayang sekali teman-teman, informasi pada saat itu masih sangat minim. Mungkin orang-orang pada saat itu belum melek sejarah ya. Mungkin menurut saya seperti itu. Tapi banyak sejarawan menyimpulkan kalau Jazirah Arab pada masa itu memiliki 3 kepercayaan yang mereka anut. Di antaranya kepercayaan Yahudi, kepercayaan lokal, dan kepercayaan Kristen. Kepercayaan Yahudi itu sudah lama banget di Jazirah Arab. Mungkin sudah banyak sejarah-sejarah yang bahasnya. Kalau saya bahas di sini nanti lebih lama videonya ya tentu. Dan kepercayaan lokal juga udah lama, seperti orang-orang yang menyembah berhala, menyembah kuburan, dan lain sebagainya. Buat kalian yang pengen dibahas juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kepercayaan yang ketiga yaitu kepercayaan Kristen, yaitu tadi pada abad kedua Masehi udah ada di negara Jazirah Arab. Dan pada masa itu Kristen menyebar ke seluruh jazirah-jazirah Arab, salah satunya negara Mesir ini. Di negara Mesir, Kristen itu datang sekitar pada abad ke-33 Masehi, kalau nggak salah. Dan mereka memiliki nama tersendiri, yaitu namanya tersendiri, yaitu Gereja Koptik Ortodoks, yang masih ada sampai sekarang dan pusatnya di Alexandria dan masih sampai sekarang juga. Dan buat kalian yang belum tahu juga, Kristen terbesar pada saat ini di Jazirah Arab di Timur Tengah itu ya di Mesir ini. Akan tetapi pemerintah Mesir sampai sekarang belum pernah mengadakan sensus dan belum pernah memberikan kepastian berapa sih jumlah pasti gitu dari penduduk Kristen di Mesir itu sendiri. Tapi dari orang-orang Mesir asli, mereka mengatakan kalau umat Kristen di Mesir ini ya sekitar 15-20% lah dari jumlah penduduk Mesir. Itu sekitar 15-20 juta. Penduduknya adalah Kristen, yang dimana itu merupakan agama kedua berarti setelah Muslim. Jadi jangan heran kalau kalian datang ke Mesir itu banyak banget gereja-gereja. Bahkan di samping rumah saya itu ada 2 gereja, bahkan berdampingan pula dengan masjid. Buat kalian yang pengen tahu bisa tulis di kolom komentar. Oke. Dan mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu bagaimana budaya mereka atau bagaimana kehidupan mereka di Jazirah Arab. Ya, ini sedikit berbeda dengan stigma orang Indonesia dengan Jazirah Arab atau budaya-budaya Arab. Orang Indonesia sering mengira kalau orang berpakaian Arab itu pasti Muslim, pasti Ustadz gitu kan. Tapi beda dengan di sini. Kalau kalian melihat orang pakai jubah, pakai sorban, itu belum tentu mereka itu Muslim, belum tentu mereka itu Ustadz. Karena di sini orang Kristen pun menggunakan jubah, menggunakan sorban. Bahkan ada sebagian teman dari kita itu mereka datang ke sini masih belum tahu ya. Terus cium tangan ke orang yang pakai sorban, pakai jubah, ternyata itu orang Kristen gitu. Ya nggak masalah juga sih, tapi kan mereka belum bisa membedakan kan gitu. Dan itulah menjadi pembelajaran buat kita. Kita harus membedakan mana itu budaya, mana itu agama. Begitu juga dengan orang-orang Indonesia. Kita harus tahu kalau sorban, kalau jubah itu ya budaya sini gitu. Kita nggak bisa klaim itu punya Islam gitu, nggak juga gitu kan. Kita boleh pakai sorban, pakai jubah itu bagus gitu. Saya juga pakai pakaian Muslim kan, saya pakai peci gitu, saya pakai pakaian Muslim. Tapi saya tidak mengklaim bahwa semuanya itu punya Indonesia gitu, karena mereka punya budaya tersendiri gitu, dan mereka memiliki hak gitu. Orang Kristen juga memiliki hak memakai budaya itu, karena mereka budayanya budaya Arab yang ada jauh sebelum Muslim datang gitu, Islam datang gitu. Dan begitu juga orang-orang Kristen di sini juga nggak harus ikut-ikutan pakai budaya-budaya Barat, walaupun Kristen banyak di Barat gitu. Jadi kita harus membedakan mana budaya dan mana agama, itu kan.
semua pakaian-pakaian itu ya bukan agama kan gitu. Yang namanya agama ya bagaimana kita berakidah dengan benar dan bagaimana kita berfikih dengan benar gitu. Dan satu lagi teman-teman, orang sini itu lebih aneh menurut saya ya, orang Kristennya gitu. Karena di sini tuh banyak orang-orang Kristen yang ngucapin alhamdulillah, masya Allah gitu, insya Allah gitu. Ya mereka bilang ya kenapa kata mereka. Ini kan perkataan-perkataan bagus dan mereka pun orang-orang Mesir menyebut Tuhan mereka ya Allah. Jadi ya insya Allah jika Allah menghendaki ya masalahnya apa kata mereka. Ya saya pun ya cuma bisa mengiyakan kan, karena itu ya kembali lagi itu bahasa Arab kan gitu. Dan di sini pun ya kalau kumpul-kumpul gitu apa namanya orang-orang Kristen di gereja ya syair-syairnya gitu kan, Injil mereka ya pakai bahasa Arab kan gitu. Ada videonya, bisa kalian lihat nih. Ya seperti itulah. Jadi ya kita harus tahu kan gitu, bahasa Arab pun bukan punya Islam doang gitu, yang mereka pun ya sama, bahasa Arab itu kan ya bahasa mereka juga, mereka menggunakan juga gitu. Ya seperti itulah intinya kehidupan di sini ya, umat Kristen ya biasa-biasa aja sih. Mereka apa namanya bercampur ataupun bertoleransi dengan Muslim di Mesir maupun di Jazirah Arab pada umumnya ya aman-aman aja menurut saya, yang saya lihat di Mesir ya. Toleransi mereka ya bagus-bagus aja gitu, nggak ada perselisihan antara Muslim dengan Kristen, bahkan mereka saling menghormati banget gitu. Mungkin banyak banget yang pengen saya ceritain sih, tapi ya kalau saya ceritain videonya kepanjangan mungkin cukup sampai sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe tentunya. Terima kasih, saya Sirajul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.